Mbak Tia, yang pertama yang saya tangkap ya dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu tadi, yang pertama terkait poin ya. Bapak Ibu, sebelum 2025 kita nanti tidak ada poin, di 2024 pun itu kan kita juga tidak memakai poin kan Bapak Ibu. Pengembangan kompetensi yang di sana ada poin-poinnya, banyak poin itu tidak akan mempengaruhi nilai kita. Pengembangan kompetensi, Bapak Ibu dalam satu semester melakukan kegiatan pengembangan kompetensi minimal 32 poin. Itu sebagai pertimbangan penilaian, gitu ya. Tidak menjadi penghitungan untuk predikat untuk penilaian akhir Bapak Ibu. Jadi bukan berarti yang poinnya banyak 100 lebih gitu. Dia nilainya akan sangat baik dibandingkan yang dia hanya bisa melakukan pengembangan kompetensi 32 poin gitu ya. Nanti silahkan panduannya dibaca ulang untuk yang 2024 kemarin. Pengembangan kompetensi minimal satu semester 32 poin tadi hanya sebagai pertimbangan penilaian. Sepertinya ini yang menjadi miskonsepsi sehingga penilaian kinerja di 2024 ribet gitu mungkin yang mis-mis seperti ini gitu ya. Padahal pengembangan kompetensi tadi hanya sebagai pertimbangan. Yang dinilai apa Bapak Ibu? Praktek kinerja Bapak Ibu ya. Dari Bapak Ibu eh, milih salah satu indikator dari 8 indikator yang tersedia dan itu terhubung dengan rapat pendidikan Bapak Ibu, hasil rapat pendidikan di sekolah Bapak Ibu. Kemudian melakukan aksi dari membuat perencanaan, kemudian persiapan observasi, tindak lanjut, refleksi, umpan balik, itu yang akan dinilai. Kemudian penilaian yang kedua adalah perilaku kerja, ya perilaku kerja Bapak Ibu. Dari berakhlak ya, bagaimana Bapak Ibu berorientasi pelayanannya, bagaimana Bapak Ibu kerjasamanya dengan yang lain ya, itu yang akan menjadi bagian dari penilaian. Kemudian di 2024, jika dokumen akuntabilitas Bapak Ibu tidak di-upload, maka predikat Bapak Ibu ini tidak bisa muncul. Ya, itu sistemnya dibuat seperti itu. Maka perlu diunggah. Nah, di 2025 tidak perlu diunggah Bapak Ibu. Gitu. Terus penilaiannya bagaimana? Yang muncul di sistem bagaimana? Bapak Ibu tidak perlu khawatir, ya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Selama Bapak Ibu melakukan aktivitas-aktivitas di sistem, yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu melakukan pembelajaran di kelas, ya, melakukan pembelajaran di kelas secara optimal, memfasilitasi anak-anak merasa puas. Sesudah itu, Bapak Ibu berperilaku juga dengan baik, berperilaku baik dari aspek-aspek yang sudah Bapak Ibu pilih tadi, gitu ya. Bapak Ibu tidak usah khawatir. Saya yakin penilai Bapak Ibu minimal nilai baik itu sudah Bapak Ibu pegang. Terus aktivitas-aktivitas Bapak Ibu itu apa saja ya? Di sini tadi Bapak Ibu. Ini nanti akan terbaca oleh sistem dari perilaku-perilaku dari aktivitas yang Bapak Ibu lakukan ini. Di Januari menyusun SKP. Bapak Ibu membuat SKP-nya di Januari dengan yang menyusun SKP-nya di September, saya yakin nilai di sistem Bapak Ibu itu beda. Seperti di kami nih Bapak Ibu. Di kami ini juga menggunakan SKP ya, SKP. Dan tiap hari itu justru nilai, jangankan bulan, jangankan tahun, tiap hari itu bisa muncul nilainya Bapak Ibu. Termasuk 5 besar. Ya Mbak Fia ya, Pak Bambang ya. Eh,
5 besar dengan nilai tertinggi di hari itu muncul di aplikasi sistem kami, Bapak Ibu. Itu karena yang bersangkutan pada hari itu sudah sejak awal mengisikan kegiatan mereka di hari itu, gitu ya. Kegiatannya apa? Kegiatan yang dilakukan di hari itu terhubung dengan SKP atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi sistem membaca yang bersangkutan pegawai ini ada aktivitas apa gitu ya. Wah, kalau kayak gitu berarti nggak bekerja pun nggak masalah gitu ya. Kan hanya membaca sistem. Berarti boleh dong saya menyusun Januari tapi pekerjaan saya ya nggak sesuai dengan yang saya buat dibandingkan yang oh yang penting saya ngajar dari bulan Januari itu saya ngajar murid saya berprestasi dan lain-lain. Tapi Bapak Ibu menyusunnya SKP di September. Nah, sistem ini kan barang mati ya Bapak Ibu. Dia hanya membacanya aktivitas kita. Dia tidak tahu bahwa siswa Bapak Ibu itu berprestasi. Bahkan mungkin Bapak Ibu istirahatnya hanya 1 jam karena memikirkan pekerjaan mengajar tadi, merancang, malam merancang, besok akan mengajar apa, menyiapkan media apa. Sistem tidak tahu itu Bapak Ibu. Tetapi yang terbaca adalah aktivitas-aktivitas ini. Di Januari Bapak Ibu menyusun SKP, di Februari Bapak Ibu berdiskusi dengan KS untuk persiapan ya. Kan di sini ya persiapan, di sana Bapak Ibu membuat jadwal kapan akan diobservasi, materinya apa, kapan ya. Kemudian persiapan Bapak Ibu untuk optimalnya pada saat observasi nanti apa dan lain-lain itu Bapak Ibu cantumkan paling tidak di bulan Februari dan bulan Maret. Selanjutnya April, Mei, Juni Bapak Ibu melakukan kegiatan yang ini diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut ya. Sehingga tiap bulannya itu Bapak Ibu ada aktivitas termasuk Juli, Agustus, September Bapak Ibu melakukan refleksi. Oktober, November, Desember Bapak Ibu tetap melanjutkan refleksi tadi. Sehingga kegiatan tiap bulan tadi tidak diborong di Desember gitu ya Bapak Ibu. Sehingga nilai Bapak Ibu tiap bulannya itu tetap ada karena itu yang akan terbaca oleh sistem. Yang kedua,